Oke, nah sekarang Mbak adik-adik, kita akan membahas setelah kita memahami tadi ada hubungannya dengan ukuran-ukuran dan definisi-definisi. Dan sekarang kita akan membahas mengenai pekerjaan atau tugas di dalam rule mining tadi ya. Tadi di awal juga sudah saya sebutkan bahwa tugas atau pekerjaan di dalam rule mining ya mengekstraksi rule dari dataset yang berupa data transaksi. Nah, maka apakah semuanya diambil? Nah, ini ternyata tidak. Jadi tujuannya adalah mendapatkan semua rule yang ada batasnya. Ada batasnya. Apa batasnya? Supportnya lebih besar dari minimum support dan confident-nya lebih besar dari minimum confident. Nah, tadi kan pada saat kita membahas yang sebelumnya, kita tahu bahwa di dalam association rule itu ada dua ukuran evaluasi, yaitu support dan confident. Nah, ini yang kita jadikan sebagai batasan ya. Jadi tidak semua aturan, tapi aturan yang bagaimana? Aturan yang memenuhi dua hal ini, yaitu supportnya lebih besar dari minimum support dan confidence-nya lebih besar dari minimum confidence. Oke? Nah, nilai ambang ini siapa yang menentukan? Nilai ambang ini ya kita yang menentukan. Kita inginnya mengetahui data itu yang confidence-nya bagaimana? Confidence-nya rendah, confidence-nya tinggi. Nah, maka kita set minimum confidence-nya tinggi. Ya paling tidak misalkan 100% atau 90%, 80%, seperti itu. Jadi yang menetapkan ya kita sebagai pembuat penganalisa ya, penganalisa aturan. Jadi usernya pasti user kita sebagai analis ya. Jadi bukan user akhir ya, bukan user akhir yang dia hanya taunya pokoknya saya pakai. Nah, sekarang permasalahannya gitu ya, permasalahannya bagaimana kita mendapatkan semua semua rule kan gitu ya. Nah, kalau cara yang apa ya? Cara brute force, jadi ya, pokoknya semuanya kita hitung satu persatu gitu ya. Maka kita harus membuat ini semua kemungkinan association rule. Kemudian masing-masing kita hitung supportnya, kemudian kita hitung confidence-nya, lalu kita lihat apakah memenuhi support atau tidak. Kalau tidak ya kita tidak pakai, kita tidak masukkan ke dalam daftar hasil gitu ya. Kalau dia memenuhi kita ambil, kita masukkan ke dalam daftar hasil. Gitu. Nah, ini pasti sesuatu yang tidak mudah ya. Kenapa? Membuat daftar semua kemungkinan association rule. Ya, kalau datanya hanya 3 item. Nah, kalau datanya 10, ini saja kita lihat. Kalau kita punya data yang mengandung 6 item saja. Ini 6 item. Maka berapa ini kemungkinan rule yang bisa kita dapatkan? Kan berarti kita harus membuat ini. Mulai dari bread ke milk, bread ke diaper, bread ke beer, bread ke age, bread ke cook. Ini baru bread yang di depan. Lalu yang di depan milk, milk ke bread, milk ke beer, milk ke diaper, milk ke age. Nah, banyak sekali. Belum nanti yang kombinasi 2. Bread milk ke diaper, bread milk ke age, bread milk. Nah, ini harus kita tuliskan dan kita hitung satu persatu. Pasti permasalahannya adalah masalah komputasi. Kita berpikirnya komputasi ya, jadi tidak manual ya.
Ya, semuanya didaftar ya, berarti kita butuh banyak sekali rule. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita harus memikirkan strategi. Harus memikirkan strategi ya. Ini tadi. Nah, sekarang strateginya gimana? Kita mulai dengan memikirkan dulu. Kita lihat contoh rule yang seperti ini. Nah, rule-nya, kalau kita lihat di sini, X, ini adalah X dan Y gitu ya. Nah, kalau kita lihat gabungan antara X dan Y, ini semuanya sama. Gabungan antara X dan Y itu semuanya sama, yaitu milk, diaper, dan bill. Ya, dari ke-6 rule ini, dia kalau kita gabungkan, X dan Y-nya itu sama, milk, diaper, dan bill. Atau kalau kita balik gitu ya, bahwa kalau saya punya item set milk, diaper, dan bill, ini bisa kita create menjadi rule gitu yang banyaknya ada 6 ini. Gitu. Ya, ada 6. Nah, ternyata rule yang ya berasal dari gabungan antara X dan Y yang sama, milk, diaper, dan bill, nah, dia mempunyai nilai support yang sama. Nilai supportnya sama. Iya kan? Support itu tadi kan rumusnya adalah support count dari X union Y dibagi dengan jumlah transaksi keseluruhan. Maka kalau X union Y-nya sama, yaitu milk, diaper, dan bill, otomatis kan supportnya sama semua. Otomatis supportnya sama semua. Oke. Nah ini yang nanti akan menjadi titik bagaimana kita membuat strategi ya. Strategi agar kita tidak perlu menghitung semua gitu ya. Oke. Nah, kita ini tadi hasil observasinya apa? Semua rule dia berasal dari milk, diaper, dan bill. Di mana rule dengan item set yang sama itu mempunyai support yang sama, tapi confidence-nya berbeda. Nah, sehingga strateginya gimana? Nah, untuk keperluan itu, maka kita lakukan proses ya, kita hitung yang supportnya dulu saja gitu ya. Jadi kalau supportnya memenuhi minimum support, baru kita hitung confidence-nya. Jadi nggak perlu kita hitung bersama-sama. Gitu ya. Ini menjadi strategi. Jadi kita perlu memikirkan ulang ya, untuk keperluan menghitung support dan confidence. Ya, ini tadi. Jadi strateginya kita membuat 2 langkah, 2 steps. Yaitu yang pertama, kita hitung dulu supportnya. Semua item set yang memenuhi minimum support. Karena sebenarnya support dari support dari rule ini kan sebenarnya juga sama dengan cara menghitung support dari item. Ini ya, support dari item atau kita sebut dengan minimum frequent item set. Support dari item. Jadi frequent item set tadi adalah item set yang supportnya lebih besar atau sama dengan minimum support kan gitu toh. Maka sama saja kalau kita terapkan di rule gitu ya. Di rule, nah, maka yang kita sekarang perhatikan adalah item set yang merupakan gabungan tadi. Dia harus memenuhi minimum support terlebih dahulu.
Atau dengan kata lain bahwa item set ini, gabungan X dan Y ini harus merupakan frequent item set. Ya, frequent item set. Gitu ya. Oke. Nah, itulah dasar pemikirannya. Sehingga kalau kita bagi menjadi dua langkah, yang langkah pertama kita menentukan frequent item set-nya terlebih dahulu. Ya. Dan langkah kedua, barulah kita bangkitkan rule dari frequent item set. Kan ini tadi. Nah, ini. Jadi kalau milk diaper bir ini merupakan frequent item set, baru kita cari rule-nya berdasarkan yang ini. Gitu. Jadi tidak perlu semua. Tidak perlu semua. Itu ya. Itu langkahnya. Nah, dua langkah ini ya kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah frequent item set generation. Ternyata frequent item set generation ini juga merupakan komputasi yang mahal. Nah, kita perlu strategi lagi nih. Kenapa kok mahal? Ya, secara ya, nah ini tadi. Nah ini. Saya menghitung frequent item set tadi kan saya harus mulai dari K-nya 1, berapa bread-nya, berapa milk-nya. Oh, yang memenuhi ada bread saja, kan gitu. Ini tadi. Nah, ini kan. Saya harus menghitung ini mulai dari 1 bread, ya kan? Milk-nya berapa, bir-nya berapa, H-nya berapa, X-nya berapa, diapernya berapa, cook-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian yang item set 2 saya hitung juga. Nah, ngitungnya pun ini secara komputasi ya, secara komputasi menghitung bread itu kalau kita hanya sedikit gini kan gampang ya lihatnya. Oh, 1, 2. Nah, tapi kalau secara komputasi itu kan sama saja kita menelusuri ya. Ya, kalau kalian belajar di linked list gitu ya, waktu struktur data, ini kan kita mencari baris pertama. Ini adalah bentuknya linked list gitu ya, kita cocokkan. Oh, ini bread ketemu, berarti kita hitung 1. Lalu kita beranjak ke yang kedua, bread ketemu, kita hitung 2. Nah, ini kebetulan breadnya ada di depan semua. Nah, bagaimana kalau yang di belakang? Ya, berarti kita harus menelusuri ke sini lagi. Seperti itu. Jadi, menghitung ini pun nggak mudah kalau kita nyatakan dalam bentuk algoritma yang menggunakan looping gitu ya, looping for gitu ya, maka for-nya ada 2, for dari baris 1 sampai baris 5 dan for dari item 1 sampai item ke n. Berarti kan itu sudah menghitung kalau dalam ukuran komputasi itu sebanyak, hitungannya ada sebanyak 5 kali 6. Sudah 30 time ya, 30 waktu hanya untuk menghitung satu item. Nah, gitu. Sorry, satu item set, bukan satu item set. Itu dia harus mengulang sebanyak 30 untuk data yang kecil ini. Itu yang kita anggap sebagai waktu komputasi.